Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa muallimina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khadra azza rahimakumullah, para asatidzah, para guru, para pendidik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ar-Rasul Al-Muallim. Rasul adalah seorang guru. Pada hal atau bagian selanjutnya yang tentunya juga ini dibutuhkan dalam pengajaran kita, dalam penyampaian ilmu kita, yaitu tarhu ba'dil masail ilmiyah al-mubhama li ikhtiyari qudrati talib al-akriyah. Artinya sederhananya kita berikan dalam pengajaran kita al-ikhtibar, gitu ya, al-imtihan, ujian lah begitu, ujian untuk mengetahui kemampuan para murid kita, kemampuan para siswa kita dalam menyerap seluruh pelajaran yang kita sampaikan, seluruh ilmu yang kita sampaikan, sejauh mana mereka dapat menangkapnya, sejauh mana mereka bisa mengetahuinya, begitu kan, menjadi ilmu bagi dia, berapa persen kita tahu, kemudian dari situ pun kita bisa mengetahui secara umum ataupun juga fardiannya masing-masing daripada mereka, mana yang cerdas, sangat cerdas, mana yang mungkin cukup, mungkin ada juga yang kurang, begitu kan. Itu juga dari imtihan atau ikhtibar, ujian yang kita berikan kepada mereka. Ini ikhwatul azza rahimakumullah, ya. Artinya ini sebagai alat ukur, ya. Ikhtibar ini, ujian ini sebagai alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengetahui tadi, ya, hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, dalam hadis Rasulullah SAW, misalnya sebutkan dalam kitab ini, An Abdillah bin Dinar, An Ibn Umar radhiyallahu anhu, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, inna minasyajari syajaratun la yasqutu waraquha. Kata Rasulullah SAW, ya, bahwa sesungguhnya dari sekian banyak pohon atau dari pepohonan tersebut ada pohon yang tidak rontok daunnya, gitu ya, tidak gugur daunnya, la yasqutu waraquha, wa innaha mislul muslim, wa innaha mislul muslim. Pohon ini seperti seorang muslim. Fahadditsuni ma hiya. Ini kan ikhtibar dari Rasulullah SAW, ya. Dari Rasulullah SAW menjelaskan ada pohon yang tidak gugur daunnya, tidak rontok daunnya. Kemudian Rasul menggambarkan pohon ini ibarat seorang muslim, gitu, seperti seorang muslim. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, para sahabat, ada sahabat situ banyak sahabat kibar sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, dan ada tentunya Abdullah bin Umar sebagai perawi di situ, ya. Rasul mengatakan fahadditsuni ma hiya. Kasih tahu apa aku pohon itu, ya. Coba sebutkan pohon itu pohon apa. Jadi Rasulullah SAW memberikan ikhtibar di situ, memberikan ujian kepada para sahabat. Lalu qala fawaqa an-nasu annaha syajaru al-bawadi. Ada yang mengatakan, dia dari mereka banyak diskusi, banyak dialog, ada munaqasyah di antara mereka, ya. Kemudian ada yang mengatakan pohon ini dan sebagainya. Lalu kebanyakan dari mereka mengatakan syajarul bawadi, itu pohon bawadi.
Lalu Ibnu Umar mengatakan, ya, qala Abdullah Ibnu Umar, fa waqa'a fi nafsi innaha an-nakhlah. Lalu Ibnu Umar mengatakan, sementara dalam diriku ini, aku sudah dalam diriku dan sudah ada mengatakan dalam diriku ini pohon korma. Ini pohon korma, tapi disembunyikan masih, gitu kan? Tidak diungkapkan. Sementara para sahabat saling dialog di situ, ya. Lalu kenapa dia nggak ungkapkan? Fastahyaitu, aku malu. Nah, ini penyakit banyak orang kan? Ya, fastahyaitu. Dia punya jawaban, tapi dia nggak ungkapkan. Ya, dia nggak ungkapkan. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadisuni mahia. Ya Rasulullah, beritahu kami pohon apa itu. Lalu Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, innaha an-nakhlah. Akan benar berarti. Lalu Rasulullah SAW mengatakan pohon itu pohon kurma. Begitu. Nah, jadi pertama bahwa kita bisa lihat di dalam hadis ini zaka Ibnu Umar. Ibnu Umar itu pintar sih, cerdas, ya. Salah seorang sahabat dari sekian sahabat yang memang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara para sahabat kibar, sahabat di situ, ya, ada sahabat-sahabat besar itu pada dialog dan tidak ada yang terfikir ke arah pohon kurma, tapi Ibnu Umar sudah melihat ini pohon kurma, cuma dia malu mengungkapkannya. Yang bahkan disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah SAW, Ibnu Umar kemudian ketika pulang dia menemui ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Abi, wahai ayahku, tadi aku sudah dalam diriku sudah pengen sebutin kurma, gitu. Ya, cuma aku sembunyikan, aku malu karena ada Abu Bakar, ada engkau, gitu. Jadi ada Abu Bakar, ada Umar radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain. Dia malu. Ya. Lalu Umar mengatakan, wahai anakku, kalaupun kau sebutkan jawabannya, itu lebih aku sukai, ya, min humrin na'am. Lebih aku sukai daripada onta merah. Kalau engkau jawab pertanyaan itu, gitu kan? Kata Umar sebagai ayahnya, aku lebih suka jawaban daripada onta merah. Ya, satu, ya ya tentunya harta yang luar biasa nilainya di kalangan orang-orang Arab. Ya, dari situlah kemudian ada hadis Rasulullah SAW, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk pada seorang dikarenakan kamu, ya kan? Maka itu lebih disukai, ya, lebih baik daripada onta merah, lebih baik daripada onta merah. Artinya kan sebetulnya harapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, tatkala para sahabat tidak mengetahui, kemudian engkau tahu dan engkau sebutkan, itu kan menjadi sebuah petunjuk, sebagai sebuah hidayah, begitu ya, sebagai sebuah petunjuk bagi orang-orang di situ dan juga buat setelahnya tentunya umat berikutnya. Jadi maka Umar mengatakan, kalau engkau sebutkan jawabanmu, maka itu lebih aku suka daripada onta merah. Dan hadis Rasulullah SAW, ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ya. Kemudian ikhwatul azhar rahimakumullah, disebutkan pula, ya, Al-Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa fihi dalilun ala annahu yajuzu lil alim an yatraha ala ashabihi ma yakhtabir bihi ilmahum. Jadi ini dalil hadis Rasulullah SAW, perkataan Rasulullah SAW yang mengatakan hadisuni, begitu kan? Kemudian membiarkan para sahabat mencari jawaban daripada pertanyaan Rasulullah SAW sehingga mereka sampai berdiskusi tadi, sampai berdialog tadi. Ini dalil bahwasanya seorang, ya, imam, seorang guru, seorang, ya, ada pendidik itu dianjurkan, bahkan ya diharuskan lah begitu ya, dianjurkan untuk kemudian dia bisa memberikan ujian, memberikan sebuah imtihan, ikhtibar dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anak didiknya. Nah, ini khazar rahimakumullah. Ibnu Hajar mengatakan bahwa, ya, dalam hadis ini banyak manfaatnya, banyak faidahnya. Di antara yang dikatakan imtihanul alim adhanat talabah. Sama juga seperti Al-Baghawi barusan, bahwa di sini juga hadis ini menunjukkan bahwa seorang alim, ya, seorang guru, seorang pendidik itu, ya, bisa memberikan ujian untuk kemudian melihat, ya, daya pikir otaknya, kemampuan,
ilmiah daripada anak-anak didiknya. Dan ikhwati rahimakumullah, sehingga dia bisa mengetahui sejauh mana yang ada pada kemampuan, kemudian dia serapnya, kemudian mengetahui juga siapa-siapa yang punya pengetahuan mungkin mutafawiq yang termasuk baik, mana yang sedang dan sebagainya. Kemudian ikhwati rahimakumullah, Ibnu Hajar mengatakan bahwa dalam hadis ini pun at-tahrid 'alal fahmi fil ilmi. Ada sebuah tasjih, ada sebuah motivasi, ada sebuah dorongan, begitu kan? Ketika yang memberikan Rasulullah SAW, para sahabat begitu semangat untuk mencari. Ya, bahkan kemudian ada munaqasyah di antara mereka. Ya, ada kemudian diskusi di antara mereka untuk mencari jawaban daripada itu. Ada tasjih, ada tahrid di situ. Ya, ada dorongan, ada stimulus gitu dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Begitu pula kalau seorang guru memberikan ikhtibar, gitu kan? Coba aja, ya kita alami lah begitu ya. Juga anak-anak kita kan, kalau mau ujian tuh kan sampai SKS dulu kadang. Ya, sistem kebut semalam itu kan, meskipun sebelumnya nggak belajar, tapi mau ujian udah malam tuh kebut. Ada kan ada dorongan untuk dia belajar. Ya, ada yang mungkin begitu, ada yang ya barangkali mempersiapkannya sudah beberapa hari sebelum ujian, ada yang mempersiapkan mungkin daripada hari-hari mungkin beberapa bulan sebelumnya karena sudah tahu jadwal ujiannya. Itu kan tahrid, ketika mereka ketahui ada ujian, ada ujian, itu tasjih buat mereka yang untuk kemudian mempelajari apa yang telah disampaikan. Jadi ini khairazah rahimakumullah ya. Kemudian juga tadi saya katakan bahwa terjadi munaqasyah di kalangan para sahabat terkait dengan pertanyaan Rasulullah SAW ini, ya, itu juga kan kita bisa lihat, dan kita sudah bahas bahwa di antara uslub pengajaran ya perlu juga uslub munaqasyah. Ya, sebagaimana ketika ada seorang yang datangi Rasulullah SAW kan, di mana kemudian dia minta izin kepada Rasulullah SAW ya, untuk apa? Untuk berzina. Kemudian para sahabat yang mendengar itu marah atau kesal, ya, tidak suka, ya itulah para sahabat ya, ketika ada aturan Allah dengan mudahnya pengen dilanggar begitu. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, adni, dekatkan orang itu kepadaku. Lalu Rasulullah SAW mengatakan setelah orang itu dekat, apa kata Rasulullah SAW? Atuhibbu an yakuna li ummik. Mau nggak kamu kalau zina itu terjadi pada ibumu? Lalu dia mengatakan, tidak, demi Allah nggak ada orang yang mau kemudian ibunya dizinai. Lalu Rasulullah SAW, atuhibbuhu li bintik, atau terhadap anak perempuanmu? Dia juga nggak mungkin ada manusia ya Rasulullah yang mau begitu. Kemudian sampai Rasul tanyakan, bagaimana terhadap saudara perempuanmu? Bagaimana terhadap bibimu? Ya, amahmu atau khalahmu? Jadi sama jawabannya, dia akan ada yang mau. Artinya di sini kan ada uslub dialog, ada uslub munaqasyah, begitu ya. Itu salah satu juga uslub. Nah, dia di sini munaqasyah dari para sahabat untuk mencari jawaban yang dari pertanyaan yang Rasul SAW ajukan kepada mereka, begitu, yang ajukan kepada mereka. Ya, lalu Rasulullah SAW terhadap orang yang berzina tadi kan, ya, ketika kemudian mereka orang tadi mengatakan tidak mungkin, ya gitu. Lalu Rasulullah SAW bahkan mendoakan orang tersebut, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunkan dosanya, kemudian juga bersihkan hatinya, pelihara kemaluannya. Jadi khairazah rahimakumullah, ini kita bisa melihat ya, di munaqasyah di antara para sahabat tadi, ya kan? Buktinya mereka sampai kemudian keluarlah jawaban di antara mereka, ini pohon bawadi. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan bukan, Rasul mengatakan bahwa itu adalah kurma. Khairazah rahimakumullah. Ya. Kemudian kita bisa hal lain dari hadis ini, kita bisa juga melihat bahwa di sini Rasul SAW kemudian memberikan perumpamaan, ya, memberikan perumpamaan seorang Muslim dengan pohon kurma, gitu. Perumpamaan seorang Muslim dengan pohon kurma. Ya, artinya kita sudah belajar sekian banyak uslub, gitu kan, sekian banyak uslub pengajaran. Kita belajar sekian banyak teknik pengajaran.
begitu, metode pengajaran. Nah, Rasulullah SAW di sini memberikan uslub yang lain. Artinya apa? Bahwa seorang pendidik, seorang guru, gitu kan, itu juga diharuskan dia an yuhsin, gitu ya. Dia diharuskan untuk kemudian ihsan di dalam pengajarannya, dalam pengajarannya, atau ihsan dalam diantaranya ihsan dalam memilih soal, ihsan dalam memilih soal, begitu. Nah, di antara bentuk ihsan dalam pemilihan soal, misalnya dia takhtid dulu, ya. Artinya tidak soal yang tiba-tiba datang kemudian memberi pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah atau sebelumnya atau belum pernah disiapkan, tiba-tiba muncul, gitu. Nah, ini kurang bagus. Artinya seseorang guru harus mentakhtid dulu, ya. Dia siapkan dulu pertanyaan apa, ujian apa yang akan diberikan kepada anaknya, begitu kan, atau kepada para muridnya. Jadi dia rencanakan, gitu. Kemudian yang kedua, at-tanawu', ya, hendaklah ada variatif dalam pertanyaannya, ikhtibarnya, ada variasi. Kita banyak kan variasi-variasi soal, gitu ya. Ada mungkin pilihan ganda, ada mungkin juga yang berikan di pilihan dia dari jawaban-jawaban yang ditampilkan oleh kita, mungkin satu yang benar, atau mungkin juga syarah, atau mungkin banyaklah variasi, gitu. Itu juga diantara ihsan seorang guru dalam memilih soal-soal dalam ujiannya, begitu. Nah, ini khazar rahimakumullah. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan ujian dalam bentuk perumpamaan, ya. Ini juga diantara tanawu' variatif atau variasi dalam pemilihan soal. Rasulullah SAW menyebutkan di sini bahwa pohon tersebut adalah pohon kurma, dan itu seperti seorang muslim, ya kan? Ini seorang muslim. Nah, ini kan juga kita sudah singgung dalam pertemuan sebelumnya bahwa makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi, gitu. Nah, ini khazar rahimakumullah. Jadi ayat di mana Allah mengatakan, tidakkah engkau lihat bagaimana perumpamaan satu pohon, ya kan, atau kalimat yang baik itu, ya. Dan ini kalimat yang baik seorang muslim. Kemudian kalimat thayyibah kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik seperti apa? Pohon yang baik seperti apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, asluha sabitun, pokok akarnya, ya, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kuat batangnya, lalu kemudian cabangnya menjulang ke langit. Itu ciri pohon tersebut pohon baik, pohon baik. Dan itu para mufassir mengatakan itu perumpamaan pohon korma, gitu. Sehingga ada hadis kan yang ada Rasul mengatakan al-muslim kan nakhl, gitu kan, kan nakhl, atau kan nakhlah. Meskipun ada yang mengatakan itu tidak ada pakai titik kan, nahl, atau seorang muslim seperti pohon kurma. Ada yang mengatakan karena nggak pakai titik ya seperti lebah, begitu. Tapi kata rahimakumullah, pohon kurma seperti itu. Nah, perumpamaan seorang muslim seperti itu, kuat, ya. Ada pohon kurma kuat, maka seorang muslim pun kuat. Kuat apanya? Kuat agamanya. Pohon kurma nggak mudah tergoyang oleh angin, ya. Bahkan badai pun tidak bisa merontohkan insyaallah pohon kurma. Seorang muslim pun begitu diharapkan. Ketika dalam kondisi dia berat atau dalam kondisi dia dalam kesulitan, dia sabar, ya. Kemudian dalam kondisi senang dia bersyukur. Kemudian dia bisa menjadi pemberi penerang bagi orang lain. Itu seorang muslim. Kemudian pohon kurma kita tahu lah, ya kan, dia bermanfaat saat dia masih hidup, bahkan setelah dia ditebang pun, setelah dia kemudian tidak tumbuh pun masih bermanfaat, ya. Itu banyak manfaatnya. Nah, seorang muslim pun begitu, dia bermanfaat tatkala dia hidup, bahkan setelah dia meninggal pun masih bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang sekitarnya, oleh orang-orang yang masih hidup di situ. Itulah seperti pohon kurma. Ya, bahkan Rasulullah SAW, Aisyah mengatakan kan, 2 bulan kami, ya, keluarga Rasul, keluarga Muhammad SAW itu makan dengan al-aswadan, gitu kan, yang konsumsi al-aswadan. Al-aswadan apa? At-tamr wal ma.
Al-aswadan itu adalah air dan kurma. Artinya ketika pohonnya sudah tidak ada sekalipun, tinggal buahnya saja, ya, itu masih bisa dikonsumsi, buahnya masih bisa dimanfaatkan. Dan kemudian pohon kurma semuanya bisa dibermanfaat. Begitu pula seorang muslim, ya, dari lisannya, dari perbuatannya, apa yang keluar dari seorang muslim itu bisa dimanfaatkan. Maka Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, ya, bahwa seorang muslim seperti pohon kurma. Nah, ini ikhwati azza rahimakumullah, ya. Jadi di dalam hadis ini Rasul SAW mengajarkan kepada kita, ya, mengajarkan kepada kita untuk kemudian memberikan ikhtibar, memberikan ujian untuk mengetahui daya serap, kemampuan para murid kita dari ilmu yang telah kita sampaikan. Kemudian ikhwatul azza rahimakumullah, bagian yang selanjutnya atau yang juga kita perlu, ya, dorong atau kita perlu untuk kemudian munculkan dalam pengajaran kita, dorong dalam terhadap buat santri atau murid kita, hasul muallim tulabahu ala tarhil as'ilah, ya, artinya menstimulus anak-anaknya, muridnya untuk berani mengajukan pertanyaan. Kayak tadi, ya, ini kan, ya, malu gitu, malu tadi. Kayak Ibnu Umar malu untuk jawab gitu kan. Tapi juga nggak jarang, bahkan sering terjadi, nggak jarang sering terjadi di karangan, ya, murid kita, siswa kita itu diam saja. Paham, diam. Nggak paham, diam. Ya. Ada pertanyaan? Tidak, diam. Gitu kan? Kita kasih soal nggak dijawab. Ini kan bingung kita. Ini orang paham apa enggak? Ini orang ngerti apa enggak, kan begitu. Nah, itu kan itu tradisi kan, itu banyak, ya, rasa malu untuk mengungkapkan, rasa malu. Nah, ini khotizah rahimakumullah. Nah, perasaan seperti ini itu kan juga kurang baik pada akhirnya. Kenapa? Karena kita tahu pertanyaan itu dibutuhkan. Ya, pertanyaan itu dibutuhkan. Rasul SAW mengatakan kan dalam hadisnya, ya, Rasul mengatakan bahwa syifa'ul 'ai as-su'al. Syifa'ul 'ai as-su'al. Ya, ai itu sakit sebetulnya kan. Artinya ai itu, ya, hair atau kebimbangan, keraguan-raguan, kebodohan begitu. Jadi obat daripada itu semua apa? As-su'al, bertanya. Ya. Ada ketidaktahuan, kebodohan itu penyakit. Begitu. Obatnya apa? Pertanyaan. Gitu kan? Obatnya apa? Pertanyaan. Ya, makanya kan kebodohan gitu. Kita tahulah bagaimana Islam itu memerangi kebodohan. Bahkan ayat pertama itu Iqra. Ya, yang menandakan bahwa Islam ini dinul ilm. Islam ini agama ilmu yang memerangi kebodohan. Bahkan zaman sebelum Islam pun dikatakan zaman kebodohan, zaman jahiliyah. Ya kan? Nah, inilah yang kemudian kita perlu sebagai pendidik ini menstimulus begitu. Menstimulus para murid kita, para siswa kita untuk ayo ajukan pertanyaan. Begitu kan? Ayo ajukan pertanyaan. Begitu. Ya. Karena untuk bisa mengetahui, kan kita juga, ya, pernah saya singgung dalam pertemuan sebelumnya bahwa dikatakan as-su'al nisful ilm. As-su'al nisful ilm. Soal itu, pertanyaan itu setengah daripada pengetahuan dia. Iya kan? Ada seorang bertanya, sudah menunjukkan ada pemahaman, sekalipun mungkin masih belum utuh pemahaman terhadap permasalahan yang dia tanyakan. Sekalipun dia mungkin belum mengetahui secara 100% daripada apa yang dia diketahui, sehingga dia perlu tanyakan. Mungkin dia masih sekian persen, tapi dia sudah punya ilmu di situ. Dia sudah punya ilmu sehingga dia mau bertanya, ya kan? Sehingga dia mau bertanya. Ya, orang kalau nggak tahu apa yang mau ditanyakan, kan begitu. Apa yang mau ditanyakan? Ya, apa yang mau ditanyakan? Nah, ini khazar rahimakumullah. Jadi inilah barangkali bagaimana seorang guru, seorang pendidik itu untuk kemudian menstimulus para santrinya untuk melakukan ini. Karena khazar rahimakumullah, as-sahabah itu luar biasa kan? Ya, para sahabat itu kalau kita lihat semangat mereka untuk mengetahui sesuatu, ya, itu tinggi sekali. Ya, sehingga di antara mereka itu banyak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu kan?
untuk mengetahui hal ini, hal itu, hal ini dan itu, begitu. Cuma kebanyakan pertanyaan mereka beda dengan kita kebanyakan pada zaman ini kan, pada kita semua. Bertanya untuk sekadar kita tahu ilmunya. Nah, tamat ta'bihi. Lalu kemudian kita menikmati. Oh, kita udah tahu ini, kita tahu ini kan begitu. Tiga, untuk beramalkan. Tapi para sahabat dia bertanya untuk diamalkan. Maka pertanyaan dia tidak sekian banyak karena dia tahu konsekuensinya. Tapi pertanyaannya kita lihat sahabat ini kan ada bertanya, subhanallah, ini menunjukkan bagaimana sahabat itu pintar-pintarnya luar biasa. Ada bertanya kan, kita sudah sampai kemana? Sufyan bin Abdullah As-Saqafi bertanya, qulli qaulan fil Islam. Dia bertanya satu kalimat saja yang aku nggak tanya lagi kepada selain kau ya Rasulullah, begitu kan? Cukup saja. Rasul bilang beriman kamu, kemudian istiqamah, situ aja. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa amal yang kemudian bisa mendekatkanku ke surga, menjauhkan ke neraka? Ya, kemudian disebutkan lagi. Ada pertanyaan-pertanyaan ya dari para sahabat. Banyak para sahabat bertanya ke Rasulullah SAW. Ini menunjukkan pintarnya para sahabat. Ali bin Abi Thalib mengatakan, wallahi, gitu kan? Kata Ali bin Abi Thalib, wallahi ma nazalat ayatun illa qad alimtu fi ma unzilat wa aina unzilat. Kata Ali bin Abi Thalib, dikatakan, demi Allah tidak ada satu ayat pun yang turun kecuali aku tahu tentang apa ayat ini, ya, kemudian di mana ayat ini turun. Innallaha wahabali lisanan saulan wa qalban aqulan, gitu kan? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai aku lidah yang mudah untuk bertanya. Jadi lidah yang untuk kemudian mudah bertanya, banyak nanya, ya, banyak nanya. Kemudian ya juga mengkaruniai aku qalban aqulan, hati yang juga ya mau berpikir, begitu, mau berpikir. Sama jawaban ini diungkapkan oleh Abdullah bin Abbas pada saat ditanya oleh para muridnya. Kemudian ditanyakan Abdullah bin Abbas yang didoakan kan oleh Rasulullah SAW karena kecerdasannya, kita sudah singgung kemarin. Ya, karena kecerdasan, pada masih anak-anak sudah naruh ember di dekat tempat Rasul buang hajatnya kan, sampai Rasul mendoakan setelah tahu itu Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, cerdaskan anak ini dalam urusan agama. Ya, karena orang-orang nggak ada yang kepikiran tatkala Rasulullah SAW buang air, nggak ada yang kepikiran ini membawakan air, tapi anak sekecil itu kemudian membawakan air dan ditaruh di dekat Rasulullah SAW buang hajatnya. Lalu Rasul mendoakan, ya Allah cerdaskan anak ini, ya, cerdaskan anak ini. Dan itu bisa akhirnya kan luar biasa, ya, luar biasa beliau. Nah, ditanya oleh ya seseorang, ya, ditanya, ya, bima adraktal ilm, bagaimana kamu bisa mendapatkan sekian banyak ilmu, begitu. Tentunya doa Rasulullah SAW. Tapi tidak kemudian dia bersandar dengan doa lalu nggak belajar, gitu kan? Tidak. Ya. Tetapi kemudian dia mengatakan bi lisanin saulin wa qalbin aqul. Sama bahwasanya ilmu itu aku dapat dengan lisan yang sering bertanya, kemudian juga dengan hati yang ya suka berfikir. Jadi ini khazar rahimakumullah. Maka al-hassu, ya, stimulus, support pada anak didik kita, murid kita untuk kemudian mau bertanya karena ini luar biasa. Nah, khazar rahimakumullah, di hadis di sini Rasul menyebutkan, ya, atau disebutkan an Anas bin Malik anna an-nasa sa'alu, bahwa ada ya, para sahabat ketika itu ya bertanya ke Rasulullah SAW, sampai-sampai Rasulullah SAW itu terasa terdesak oleh pertanyaan tersebut, sampai Rasulullah SAW terdesak oleh pertanyaan tersebut. Ya, kemudian sahabat pada bertanya, Rasulullah SAW terdesak oleh pertanyaan tersebut. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Fa kharaja dza yaumin fasa'ada al-mimbar. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW suatu ketika keluar dari rumahnya, kemudian beliau naik ke mimbar lalu mengatakan kepada para sahabatnya, saluni. Nah, ini kan digesa atau distimulus. Saluni, tanyakan kepadaku kalian. Ayo kalian tanya semua. Gitulah kurang lebih Rasulullah SAW. Saluni. Ya. Lalu kemudian la tasaluni
Ya, la tas'aluni an syai'in illa bayyantuhu lakum. Tidaklah engkau bertanya tentang sesuatu kepadaku kecuali aku akan jelaskan semuanya. Ya, kata Rasulullah SAW. Jadi saluni itu tasji', tahrid, ya, support buat para sahabat untuk mau bertanya. Akhirnya ada seorang mengatakan ketika itu, ya Rasulullah, kami kalau ada perselisihan di antara kami suka nyebut ayah kami. Ya, nama ayah kami. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa ayahku? Gitu. Sampai nanya siapa bapaknya gitu. Masya Allah kan, kayak nggak pertanyaannya lainnya. Tanya, ya Rasulullah, bapakku siapa? Ya Allah, gitu kan. Saking semangatnya, saking kesempatan sampai dia mungkin nanya siapa bapakku? Siapa bapakku? Lalu kemudian Rasul mengatakan Hudzafah, gitu kan. Bapakmu itu Hudzafah. Sampai Rasul mengatakan bapaknya pun dijawab, ya, nama bapaknya kan. Lalu kemudian Umar mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya, gitu. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Rasul sebagai Muhammad sebagai nabiku, Islam sebagai agamaku. Lalu kemudian turunlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in in tubdalakum tasukum. Wahai orang beriman, janganlah engkau bertanya tentang sesuatu yang kalau diterangkan kepadamu itu akan menjadi sempit engkau, ya. Engkau menjadi sempit. Jadi khairu rahimakumullah. Nah, sekarang mungkin bagaimana kok ada seolah-olah ada ta'arud, seolah ada perselisihan, perbedaan, pertentangan antara kemudian larangan untuk bertanya, banyak bertanya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan wa kariha qila maqala wa kasratu as-su'al, kan begitu. Rasulullah SAW enggak suka orang qila wa qal, katanya gitu, tidak atas dasar ilmu. Katanya begini, katanya wa kariha qila wa qala wa kasratul ilmi. Wa kasratus su'al, dan banyak bertanya. Jadi Rasul enggak suka. Loh, sementara gitu kan, para sahabat semangat untuk bertanya banyak. Begitu. Para sahabat semangat untuk bertanya banyak. Ini bagaimana? Ya, ada yang mengatakan kalau pada awal-awal turun Quran, awal turun wahyu itu, maka dilarang untuk banyak bertanya. Begitu kan? Tapi setelah itu dipersilahkan. Nah, kemudian juga ada yang menjelaskan bahwa dilarang banyak bertanya terhadap apa? Terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat, nggak ada faedahnya, gitu kan? Nggak ada faedahnya. Misalnya kan bertanya, ya, kemudian juga nggak akan, ya, pertanyaan tersebut kemudian tidak kalaupun kemudian pertanyaan diutarakan kemudian dijawab, mungkin tidak akan pertama nggak bermanfaat, kemudian nggak bisa diamalkan. Misalnya kan orang sudah banyak ke Mars, kalau ada yang ke Mars bagaimana sholatnya, ya? Madhabnya kemana kalau ke Mars sholatnya? Ke Mars dulu aja baru tanya kita, kan begitu ya. Jadi rahimakumullah, ini kan apa manfaatnya? Orang sekarang ke Mars atau sholatnya udah ada manfaatnya. Artinya banyak. Rahimakumullah, itu kalau pertanyaan-pertanyaan nggak ada manfaatnya, yang kemudian tidak akan membangkitkan amal daripada pertanyaan tersebut. Ya, kemudian juga yang kita nggak butuhkan saat ini pertanyaan tersebut, itu juga pertanyaan yang termasuk, ya, tidak dianjurkan. Atau apalagi yang pertanyaan yang bertentangan misalnya dengan Quran dan Sunnah, itu juga. Ini khati al-zarahimakumullah. Jadi dari hadis ini kita bisa melihat, ya, terkait dengan ungkapan Rasulullah SAW pada para sahabat saluni, itu menunjukkan ada support dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dalam hal ini adalah guru terhadap para pendidiknya, Begitu pula yang dilakukan oleh para sahabat terhadap para tabi'in, juga banyak mengatakan saluni, ya, tanyalah kepadaku. Begitu. Nah, ini ikhwatil azhar rahimakumullah. Ya, begitu pula Ibnu Abbas mengatakan hal tersebut pada muridnya, sebagaimana diriwayatkan, ya, untuk kemudian menstimulus mereka untuk bisa mengajukan pertanyaan. Rahimakumullah, ini barangkali terkait dengan dua hal yang mungkin perlu untuk kita terapkan dalam pengajaran kita. Ya, pertama tadi adalah ikhtibar, memberikan ujian. Kemudian yang kedua mendorong
anak kita untuk mau bertanya, begitu kan? Karena penyakit yang kebanyakan itu kan malu-malu, padahal bukan di tempat untuk kemudian dia punya malu untuk bertanya, karena pertanyaan adalah obat daripada kebodohan kita. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.